Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, waginaka qabla fakrik, wa faragoka qabla suglik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 waktu, 5 masa sebelum datang 5 masa lainnya. Yaitu 1. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, jagalah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, jaga masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Dan yang kelima, jaga masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan peringatan bagi kita. Rasulullah memberi nasihat dengan sebaik-baiknya nasihat. Karena apa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi, sangat mencintai umatnya. Makanya 5 hal ini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Kita akan terlalu banyak alasan. Sudah merasa tua, repot, dan lain sebagainya. Maka di saat kita masih muda, di saat kita masih bertenaga, manfaatkan dengan sebaik-baiknya masa muda kita. Jangan digunakan masa muda untuk berfoya-foya. Jangan memanfaatkan masa muda kita untuk berhura-hura. Jangan memanfaatkan masa muda kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi manfaatkanlah masa muda untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Banyak juga alasan ikhwanul ini. Ketika kita sakit, datang panggilan azan untuk melaksanakan sholat, aduh sakit dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan semacam itu. Oleh karena itu ketika kita sehat, manfaatkan sehat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masa sehat kita ini dibiarkan begitu saja berlalu tanpa mendekatkan diri muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jaga masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ini menyiratkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaya, ketika memiliki harta, ketika memiliki uang minimal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarai wal khadimina wal afina aninas. Salah satu tanda, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan luang maupun dalam keadaan sedikit, tetap dia melaksanakan infak. Oleh karena itu ketika kita diberi kekayaan, diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita untuk senantiasa bersedekah, berinfak. Insya Allah dengan bersedekah dan berinfak, harta kita tidak akan kurang, malah itu akan menjadi aset tabungan kita di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, jagalah masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Manfaatkan hidup juga dengan sebaik-baiknya. Karena ketika mati sudah datang, apa yang akan kita perbuat? Hanya mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup. Oleh karena itu, hidup yang sedang kita jalani ini juga manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah hidup ini sebagai ladang pahala untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amal-amal soleh. Insya Allah, kumpulkanlah kebaikan-kebaikan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap bahwa apa yang kita perbuat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Juga ini akan banyak alasan. Kenapa kamu tidak ikut ngaji? Kenapa kamu tidak ikut tadarus? Kenapa kamu tidak ke masjid? Jarang kamu sholat berjamaah dan lain sebagainya. Saya ini sibuk Pak. Saya ini sibuk Bu. Emangnya sibuk ini akan terus-terusan ditanamkan pada diri kita masing-masing? Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita 24 jam waktu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan masa luang, ini sangat merugikan kepada kita. Oleh karena itu, ikhwanul iman rahimakumullah, marilah pesan daripada Rasulullah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan sebaik-baiknya pula. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.